Closed doors, I'm a fool for your love. Halo sahabat aquaculture, alhamdulillah saat ini kolam kita sudah running semua, dalam artian sudah berproses budidaya udang faname. Namun demikian, saya kemarin ada sedikit kelupaan untuk menyampaikan, yaitu salah satu komponen penting yang harus juga diperhatikan dalam berbudidaya kolam bundar ini, yaitu aspek ramah lingkungan. Sebagaimana warga negara yang baik, tentunya kita harus mentaati regulasi pemerintah seperti rancangan JBIB, cara budidaya ikan yang baik, di mana yang dianjurkan oleh Dinas KKP Kelautan dan Perikanan adalah agar para pembudidaya di samping berusaha meningkatkan produktivitas juga mempertimbangkan faktor efek terhadap lingkungan sekitar. Sudah barang tentu sebagai warga negara yang baik, maka anjuran tersebut kita respon, dan kami juga sudah mengupayakan untuk mengadakan atau membuat kolam sebagai instalasi pengolahan air limbah yang disebut IPAL. Nah, video yang sedang kita tonton saat ini adalah proses pembuatan IPAL di lingkungan tambak milenial kita. Sebelum menuju ke alur proses pengolahan air limbah pada IPAL, ada baiknya kita jelaskan sedikit apa sih IPAL dan kenapa sih pentingnya IPAL. Sobat, jadi IPAL adalah sebuah wadah atau kolam tempat untuk mengelola air limbah yang dihasilkan oleh kolam kita agar menjadi ramah lingkungan sebelum air dari kolam kita tadi kita buang ke laut atau ke sawah. Nah, dengan adanya IPAL ini diharapkan limbah tidak akan menyebarkan material berbahaya bagi masyarakat maupun organisme lain di sekitar kompleks budidaya kita. Hal ini menjadi sangat penting karena kita tahu air limbah dari tambak udang ini banyak mengandung mikroorganisme patogen yang berasal dari feses udang itu sendiri, dan juga sisa-sisa pakan yang tidak terkonsumsi oleh udang, di mana fungsi dari IPAL ini adalah memproses limbah-limbah tersebut secara 3 tahap, yaitu fisik, biologis, dan kimia. Pemrosesan secara fisik ditujukan untuk mengurangi material-material padat terlarut pada limbah, sedangkan untuk mengolah limbah organik pada air dilakukan proses pengolahan biologis. Kemudian ada juga proses kemis untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi membawa penyakit. Lalu sebenarnya bagaimana sih alur IPAL pada tambak milenial ini? Jadi sobat, selain membuat infrastruktur tambaknya sendiri, kita juga perlu membuat kolam IPAL ini. Kolam yang kita buat ini yaitu seluas 8 kali 12 meter persegi dengan kedalaman 1,5 meter. Kemudian lokasinya kita tempatkan di garis paling luar areal tambak kita, namun yang paling dekat dengan saluran pembuangan akhir atau kali, dengan kali. Nah, kolam inilah yang nantinya akan menjadi pengolah air limbah atau air buangan dari kolam budidaya kita.
Sobat, dalam budidaya tambak ini kita juga diharapkan ada pembuangan air secara berkala, dalam artian air dasar sekaligus membersihkan dasar kolam budidaya, karena pada dasarnya dasar atau bagian bawah dari kolam ini diperlukan senantiasa bersih, karena dikuatkan nanti kalau tidak bersih nanti timbul amonia, yang amonia itu nanti akan berakibat pada berpengaruh pada air budidaya kita. Makanya setiap budidaya ini diperlukan pembuangan air dasar, dimana dengan menggunakan central tray. Ya, menggunakan central tray ini semua material-material di dasar kolam akan terbuang keluar. Nah, ini kita arahkan ke kolam ipal, di mana di kolam ipal nanti kita akan proses atau kita lakukan dengan 3 perlakuan, yaitu secara biologis, secara fisik, dan secara kemis. Secara fisik itu kita endapkan lumpurnya, lumpur akan mengendap karena kita tampung beberapa hari, yaitu setelah itu lumpur akan mengendap. Kemudian kita juga aplikasi obat-obatan yang untuk menetralisir air secara kemis. Kemudian secara biologis kita juga tebar beberapa biota di sana, yaitu kita tebar jenis ikan bandeng atau ikan nila yang kita harapkan akan mengkonsumsi dari bakteri-bakteri yang sekaligus juga ini sterilisasi secara biologis. Nah, setelah 3 perlakuan nanti, harapan kita air limbah yang kita air limbah dari kolam budidaya kita ini kita buang setelah kita adakan pelakuan pada kolam ipal. Diharapkan air yang kita buang ke laut ini benar-benar air yang juga cukup steril dan cukup aman untuk lingkungan, baik lingkungan sekitarnya maupun lingkungan organisme yang lainnya. Sahabat aquaculture, kurang lebih seperti itulah instalasi pengolahan air limbah atau ipal pada kolam kita. Jadi tambak kita ini sudah mengikuti anjuran pemerintah terkait masalah ramah lingkungan. Untuk sahabat aquaculture yang sudah memulai atau ingin memulai budidaya, jangan lupa ya diperhatikan juga aspek lingkungannya, karena ini memang kembalinya nanti ke kita juga. Kalau kita berbudidaya berwawasan lingkungan, insya Allah kelangsungan budidaya kita akan lebih terjamin daripada kita yang tanpa memperhatikan wawasan lingkungan. Dengan adanya ipal ini, kita harapkan agar tambak milenial kita ini tidak menyebabkan efek negatif terhadap lingkungan sekitar, namun malah membawa dampak yang positif, yang jelas dapat menyerap tenaga kerja. Harapannya kita juga membawa dampak yang positif pada lingkungan tambak kita. Sekian dulu video untuk kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya, like, subscribe, dan share juga. Terakhir, salam sukses.